meeting. Now, this evening I am going to continue our previous lessons ya. Kita akan melanjutkan our previous lessons. Okay, here. Jadi teman-teman, in our previous meeting kan kita bilang ya bahwa in grammar kita kan akan dibagi menjadi dua ya. There is in structure, itu secara typical exercises, secara tipe soalnya adalah fill in the blank, dan ada typical yang kedua, that is written expressions. Nah, di bagian written expressions ini yang akan dikulik ya, yang akan dikulik adalah terkait dengan yang namanya finding the error, menemukan kesalahan daripada sebuah kalimat lengkap begitu. Nah, because previously kita sudah membahas beberapa skill on this case, nah malam ini kita akan coba membahas dengan this one, gitu ya, with the written expressions gitu. Nah, on the written expressions, teman-teman, yang pertama gitu ya, the first point on the written expressions is actually on the parallel. Ya. Biasanya bisa. Nah, on the parallel yang akan ditanyakan yang pertama adalah tentang paralel. Tentu subject verb agreement juga menjadi case ya, tapi yang akan ditanyakan biasanya umumnya yang pertama itu adalah on the parallel. Nah, apa sih yang dimaksud parallel? Maksudnya parallel adalah ketika like an electricity ya, ketika rangkaian listrik itu kan ada yang apa namanya seri, ada yang paralel gitu ya. Paralel itu kan berarti menyambung ya, saling terhubung begitu. Nah, kuncinya on the parallel itu tuh adalah harus sama. As examples, ketika kamu memparalelkan kayak gini, Anissa likes dancing gitu ya. Ini satu adalah Anissa likes dancing. Ini satu belum paralel. Seandainya kita mau paralelkan yang dancingnya, maka menjadi Anissa likes dancing, singing, and apa tadi ya, dan other verb ing. Nah, inilah yang disebut dengan paralel. When we make the things harus sama, seandainya yang kamu paralelkan satu verb ing ya verb ing semua begitu. That's the parallel. Kuncinya adalah harus sama. And in detail, ya detailnya, let's we try to put things ya. Seandainya kamu melihat kalimat kayak gini nih, I like to sing and dancing. Ya, maka gitu ya, kalimat ini menjadi tidak proper gitu ya. Menjadi harusnya ketika dua-duanya ini mau ini diparalelkan ya harusnya sama. The option is I like to sing and to dance, ini benar, atau I like singing and dancing. Ini kalau yang diparalelkan. Harus sama, seandainya verb yang diparalelkan ya harus sama. Itu that a thing. Ya. Terus paralel ini banyak teman-teman, not only apa namanya satu atau dua gitu ya, lumayan banyak gitu. Paralel yang umum gitu ya, yang biasanya dihubungkan adalah ketika yang dibahas adalah paralel using coordinate conjunctions. Ketika
di paralelnya menggunakan coordinate conjunctions. Ingat ya, coordinate conjunctions adalah menggunakan Van Boys. Yang singkatannya sebelumnya I have explained ya, sudah saya jelaskan. Nah, the most important adalah kalau yang dihubungkan tuh harus sama. Jadi kalau kamu menghubungkan noun, ya yang dihubungkan harus noun gitu. Contoh, I need to talk to the managers. Nah, ini the managers. Maka selanjutnya juga formatnya sama. Or the assistant manager. Ini yang membuat paralelnya. Gitu. Kalau menggunakan ya sama aja. She is not a teacher but a lawyer. Juga harus sama. Kuncinya adalah sama. Oke, kuncinya adalah sama. Mau bentuknya noun, mau bentuknya verb, mau bentuknya apapun, kuncinya adalah harus sama or setara. Once it parallel. Satu itu ya, yang teman-teman harus pahami. Nah, terus bisa juga gitu ya, ketika menggunakan yang namanya paired conjunction. Paired conjunctions, teman-teman, sampai sini lagi. Ya. Parallel dengan paired conjunctions. Paired conjunctions itu artinya adalah kata hubung yang memang sudah ada pasangannya, memang pasangannya begitu gitu ya. Dengan both itu pasangannya dengan and gitu. Terus kemudian neither pasangannya adalah nor. Terus kemudian either pasangannya adalah or. Ini sudah harus pasangannya ini harus benar gitu. Nggak boleh pasangan ini salah. Usually they put the case adalah pasangannya nggak cocok. Biasanya either terus pakai nor, both pakai or kayak gitu. Itu yang teman-teman harus hati-hati. Let's put the clue gitu ya. Nah, contoh begini. Ini ketika menggunakan either, let's say gitu ya. He wants either to go by train or to go by plane. Nah, either itu pasangannya harus or gitu. Nah, terus kemudian setelahnya itu harus sama. Either to go by train atau to go by plane. Harus sama. Enggak boleh di ininya nggak benar gitu ya with the things. Ketika nggak sama, dia akan salah. Contoh salahnya gitu ya. He wants either to go by train or by plane. Nah, kalau kamu lihat ini either-nya benar pasangannya dengan or. Tapi setelah either adalah to go by train. While the other one by plane doang nggak ada to go-nya sehingga susunannya nggak sama. Maka salah. Oke. Okay? So, harus sama as structures, harus sama as the functions juga. Like that. Jadi ingat harus ada same structure, same structures. Dan pasangannya both dengan and, either dengan or, neither dengan nor, not only but also. Ya, di antara itu harus sama strukturnya. That's a simple itu. Begitu. Nah, terus kemudian dengan comparisons. Comparisons ini kan membandingkan ya. Comparisons itu kan the meaning is membandingkan. Nah, you have also to make the same on the comparisons. Contoh begini. Ini adalah comparisonsnya further. Ya, further than ini pembandingnya kan gitu. Maka yang dibandingin itu harus sama. My school, your school. To be rich, to be poor. What is written, what is spoken. Di antara comparisons itu harus sama. Nah, but if you gitu ya, kalau kamu belum tahu comparisons gitu,
Dijelaskan dulu di bagian B saya untuk comparisons baru. Jadi, on the comparisons, ini kan either A and B, ini kan dibandingkan gitu ya. Dia coba dibandingkan antara A and B. Maka untuk bisa dibandingkan itu sudah harus sama, harus equal. Equal dalam artian setara gitu. Sehingga structure-nya harus sama. Structures ini juga sama structure. Nah, tinggal teman-teman mengenali cara membandinginnya itu apa. Umumnya kan kalau ada kata than, berarti comparisons gitu kan. Ya, I am better than you. Nah, ini juga udah dikasih clue-nya. They can ya membuat comparisons itu dengan beberapa hal. Pertama bisa menggunakan more dan than. Terus kemudian adjective plus er dan then, less dan then, same as and as long as apa gitu ya. The same dengan as, similar dengan to. Ini as a clue aja, nanti teman-teman juga dapatnya. Ini harus sama di sebelum dan sesudahnya. Ya, the structure-nya harus sama. Kalau sebelumnya pakai to plus verb ing, maka sebelahnya harus pakai to plus verb ing. Like that. Ya, hati-hati. Nah, this case yang akan teman-teman coba kerjakan at the very first time tentang structures and written expressions. Memahami tentang parallel structures. Got it? Atau ada pertanyaan? Is it aman? Mr. Lang, boleh lihat rumusnya tadi? Saya agak apa tadi kedistrak karena ada telepon. This one? Rumus rumus apa namanya? Struktur comparison tadi. Oh, structure comparisons. Ini? Oh, Should I explain more tentang comparisons ini atau enggak? Perlu tak jelasin lebih detail tentang comparisons atau enggak? eh, enggak. Gimana ya Aman ya? strukturnya aman-aman. Oke. If it's clear, kita akan coba with the practices. Nanti mungkin teman-teman akan dapat lebih banyak gambaran on the practices. Nah, since kita pengen dapat dulu dasarnya, maka we will go with more exercises. Kita akan coba langsung 10 soal, baru nanti kita akan bahas setelahnya. To make sure you get the point on the 10 exercises. Setiap soalnya akan kita kasih waktu 40 second ya. Oke, there are 20 exercises actually, tapi kita kerjakan 10-10 dulu. Biar teman-teman nggak langsung kaget langsung 20 gitu ya. I will put the timer 40 second every exercises started by now. Time is up, number 2.
Time is up. Number 3. Time is up. Number 4. Time is up. Number 5. Time is up. Number 6. Time is up. Number 7. Time is up. Number 8. Time is up. Now number 9.
Time is up. Now number 10. Time is up, waktunya habis ya. It will be 10 exercises. Nah, sambil dikoreksi punya teman-teman, kita diskusi sambil koreksi cepat aja ya. Nomor 1 sampai 10, how many percent later you get correct? We start the discussions. Mari kita mulai diskusinya dengan oke. Kak Indri Agatha, number 1, what is your answer? Halo Kak Indri. Halo. Sekarang enggak ada ya. Ini enaknya saya langsung jelaskan atau you guys want to discuss with? Ini karena cuma 9 orang sih sebenarnya. Eh, enak kita tak jelaskan langsung atau kita ngobrol seperti biasa. Seperti biasa. Oke, good. Thank you. Let's start the first with Kak Maria kalau gitu. Silahkan number 1. Number 1, my answer is C, changing. Changing. It's supposed to be? Karena changing karena nggak ada to be sebelumnya, jadi harusnya bukan changing. Let's check. Very nice. Tapi alasannya masih kurang tepat ya. Kenapa kok salah dia changing? Karena ada kata but. Berarti dia diparalelkan, gitu ya, diparalelkan. Nah, di sini kita lihat ada adapted. Adapted adalah verb 2. Maka kalau mau diparalelkan, ya diparalelkan dengan verb 2 juga. Nggak boleh dengan verb ing gitu. Karena syaratnya untuk paralelkan dia harus sama gitu. Like that. Is it clear, Kak Maria? Iya. Oke, clear ya. Aman kalau gitu. Kita lanjut ke 2 with Khairani. Khairani number 2. I think the answer is C. Why? Correct me if I'm wrong. Because it says neobium nor tantalum. I think that's two subjects. It's supposed to be used are, not is. Oke, we check. Teng teng, mistaken. Ingat bahwa either and neither. Kalau either itu pasangannya adalah or. Nah, neither pasangannya adalah not. Nah, what you have to remember adalah kalau neither awalannya n, pasangannya not. Either huruf hidup a, pasangannya adalah or without n. Nah, ini either, sementara pasangannya adalah nor. Sehingga gini kan. So, this one should be mistaken. Ya, yang A ini pasti harusnya adalah neither. Lalu kenapa kok verbnya is padahal ada niobium and tantalum? Karena either itu artinya kalau tidak A ya B, maka verbnya itu mengikuti yang terdekat begini. Karena seandainya ada Rani dan
Hi. Ya, nih. Kalau kita pakai either, ya, either Rani or hi, yang dianggap adalah yang bagian hi-nya. Walaupun seolah-olah dua, tapi kan artinya kalau nggak Rani, ya hi. Maka cuma satu aja yang dihitung untuk verbnya. Like that, hi Rani. Is that clear? Got it. Thank you. Okay. Most welcome. We continue number 3 with N. Ini siapa ya? N. The Zoom name is N. So, who is N? Halo N. N doang ini. Oh, nggak ada ya. Najwa plus Najwa. Najwa. Tumben ini malam ini banyak yang ini masih hujan kayaknya ya. Nggak bisa. Najwa cannot. Bung Rocky. Okay, for number 3, I choose D. Oke, why you choose D? Kenapa jawabannya D? Because hairless, Hairless is not them. adjective ya. Uh, Blind is adjective, sementara can hear adalah verb. Maka ini salah ya, karena harusnya dia juga kalau mau digabung ya adjektif juga. Sama. Can hear adjektifnya apa? Ya. Deaf ya, betul, correct. Deaf, tidak bisa mendengar ya, atau agak tunarungu. Very nice. Thank you Bung Rocky. Lanjut ke Bung Santana. Habis nonton bola jadi Bang Bung aja ya. Bung Santana, number 4. Oke, nomor 4 saya jawabnya pilihan saya itu C. Why? Kenapa? Karena ada kata either di situ. Jadi seharusnya bukan but also pasangannya. Harusnya? Jadinya nor. Ya, nor ya. Oh, ya. Or ya, saya ada tadi pakai nor. Ya, yang diingat-ingat supaya karena or dan nor itu kan apa namanya deket ya. Diingat-ingatnya Ya, kalau awalannya maka pasangannya adalah or. Kalau awalannya neither dengan n, pasangannya adalah nor. Gitu. That things. Thank you, Santana. Kita lanjut lagi mulai ini. my pleasure. Oke, next. Ini tumben ya malam ini dikit banget yang berangkat nih, but it's okay. Kita mulai lagi dengan Mas Indri, are you there? Indri Agatha, are you there? Cannot open ya kayaknya. Oke. Mas Maria dan Gen number 5. Number 5 D. I answer D. Harusnya Harusnya mungkin form tapi nggak pakai S. harusnya adalah that forms. Jadi yang tadi mungkin tak kasih gambaran ulang teman-teman. Yang dimaksud dengan same structures ya, yang dimaksud dengan same structures ketika paralel tadi kan kalau fun boys gitu ya, fun boys. Terus kemudian kalau comparison tandanya tadi teman-teman juga udah lihat ya, ada less, ada than dan lain sebagainya. Yang dimaksud adalah same structure itu benar-benar strukturnya sama. Jadi kalau seandainya you bilang that forms gitu ya, maka seandainya kamu gabungkan dengan then atau dengan comparisons yang lain, selanjutnya harus rumusnya sama. That apalah seandainya, that goes atau anything gitu. Yang penting sama strukturnya. Struktur yang di oh lah, aku salah share screen-nya. Moment. Nggak tak liatin. Saya ngomong nggak tak share screen-nya. Benar.
Gini maksudnya adalah ketika dia menggunakan same structures di sini tadi, itu tuh benar-benar artinya strukturnya sama persis. Kalau dia kan identiknya paralel itu dengan funboys ya, dengan konektor funboys bisa diparalel. Dengan comparisons yang tadi mulai dari then, terus kemudian less, as, dan lain sebagainya, itu tuh harus sama. Jadi kalau di depannya that forms, di belakangnya that forms. Kayak gitu. Kalau nanti di depannya seandainya subject verb, maka the next-nya subject verb gitu. Kalau di depannya noun, di belakangnya noun. Harus sama. As example, sama. Kuncinya harus sama. Nah, maka ketika you found it, tinggal disamain aja with the previous gitu. Sebelumnya seperti apa sih? Kalau nggak sama ya berarti itu yang salah, yang bagian nggak sama. Nah, on this case, kan kita sudah melihat bahwa susunannya adalah snowflake that forms gitu ya. Ada that forms-nya. Sebelum form ada that-nya. Gitu ya. Tapi sementara ini the, then, one, form. Kan yang bagian di sini ya nggak sama dengan yang ini. Harusnya pakai that ya. That form slowly. Kayak gitu. The thing ya harus sama. Oke, lanjut kita ke nomor 6. Let's go to Khairani. I think B, damaging, It's supposed to be should be is damaged with Okay. ed. Damage ya, without ini. Karena ini it or damage. Harus verb 1 ya verb 1, verb 2 ketemu verb 2 kayak gitu. Berarti you got it ya, udah dapet ya. Okay. Oke. Lanjut kita ke nomor 7. Nazwa Zahira, are you there? Nazwa Zahira cannot then. Kenapa nih ada teks nih? Ada teks. I'm sorry, Mister. Oke. We go to Bung Rocky, number 7. Number 7, I choose D. Body. It's supposed to be? Body. Oke, body. Kenapa body? Which one? The comparison-nya dengan mana? Longhorn. Longhorn atau dengan antena? Di mana? Oh, the antenna. The antenna. Ya, di antena adalah noun, maka ini harusnya body juga noun juga, nggak boleh adverb ya. Kalau bodily ini kan jadinya adverb. Nice, betul. Then we go to Bung Santana, number 8. Oke, nomor 8 D. D, it's supposed to be? Supposed to be kalau nggak or and itu kan nor. Kan itu kan ada uh, 500, 1000 and 5000 kok nor di situ. Jadi seharusnya and sih di situ. Atau or biar Harusnya, biar biar setara gitu. harusnya but also, not Oh, but also. only, but also. Oh ya, Jadi oke. kita ulang lagi bahwa kalau not only pasangannya adalah but also. Kalau neither pasangannya nor. Kalau either pasangannya or. Kalau both pasangannya and. Ini ya. So you guys need to remember this. Nah, gitu ya. Very nice. Thank you, Santana. Kita lanjut ke nomor 9. Number 9, we go to Zafira. Can you answer number 9, Zafira? Sorry,
Sir, I just joined the Zoom. Can I read first the sentence? Yes, please. Maybe B, B, kenapa? because mm, Kita kayak cek ya. bingung. Iya, betul. Tapi kenapa kok ini salah gitu ya? Karena kalau menggunakan neither and nor, maka di antaranya ini harus sama. Kalau ini the will ya di sini tinggal the draft gitu aja. Sama susunannya harus sama gitu. Nggak boleh satunya the will, satunya having atau apa gitu nggak boleh. Harus sama. Same structures, paralel harus sama yang diparalelkan. Tinggal kita be familiar dengan apa yang digunakan untuk memparalel. Bisa yang kayak tadi and both, terus kemudian neither, either, not only, atau dengan comparison then, ya kayak gitu. Oke, nice. Kita nomor 10, Miss Maria, nomor 10. Oh, number 10, my answer is D. D, it's supposed to be Eh, ini kata sifat light nih, jadi harusnya light. harusnya light ya, benar. Ini kata benda, ini harusnya kata benda. That is light. Nah, gitu. As simple, paralel itu menyamakan ya. Baru bisa diparalelkan kalau dia sama. Sama dalam bentuk, sama dalam structures, ya, sama dalam jumlah, something like that. Nah, terus kemudian yang perlu teman-teman ingat adalah hanya bagaimana cara memparalelkannya. Bisa dengan fun boys ya, for and or not only dan lain sebagainya gitu. Terus kemudian bisa juga dengan neither, either, not only, and also both gitu. Atau dengan comparisons, mulai comparisons yang menggunakan as, bisa menggunakan S and S, and so on. Tadi kita sudah jelaskan gitu ya. Nah, itu on parallel. Sekarang kita akan lanjut in detail with comparisons. Kita akan coba ulas ya. Ada skill lanjutannya adalah tentang comparison. Comparison ini teman-teman, I give you the detail karena ternyata di comparison ini mungkin juga bisa menjadi a thing ya. Bisa menjadi masalah nanti kalau teman-teman nggak pahami. Oke. The thing related to comparative and superlative. Ada dua perbedaan ya dalam membandingkan. That is comparative dan superlative. Kita bahas komparatif dulu. When you talk about the comparisons atau komparatif itu, maka yang kamu bandingkan adalah something yang apple to apple. Jadi seandainya di sini adalah Linda, terus kemudian kamu bandingkan dengan Mona gitu ya. Ini adalah comparisons yang apple to apple. Jadi yang dibandingkan itu setara. Ciri khasnya dia menggunakan kata more atau adjektif tambahan er. Kalau seandainya di sini adalah short adjective, dia menggunakan adjektifnya ditambah dengan er di andingannya. Tapi kalau long adjective, ya, long adjective, maka dia menggunakan more. As example,
Ya, sebagai contohnya di sini Linda is more beautiful than siapa tuh? Mona gitu ya, dan Mona. Nah, sementara kalau short itu tinggal tambahkan R aja. Linda is smarter than Mona. Like this. Ya, so this is the case. Case-nya itu begitu. Mereka tinggal ini dan ini yang you have to jangan sampai salah. Ini kalau komparatif. Well, bagaimana kalau superlatif gitu ya? Here, superlatif itu adalah one compared to a group of something. Ya. Jadi ada satu grup besar dibandingkan dengan satu. As example, Linda dibandingkan dengan satu desa lah gitu ya, satu desa. Nah, that's superlative. Jadi dia dibandingkan satu orang itu atau satu kelompok, satu kelas, satu desa di antara grup lah gitu ya. Contoh kita identiknya dia menggunakan kalau dia panjang menggunakan kalau dia adjektifnya panjang, maka yang digunakan itu adalah most. Oke. Kalau adjektifnya pendek ditambahkan dengan est. Short adjective. Kita kasih contoh ya di bawahnya sini. Contoh gitu ya. Yang pendek dulu. She is the tallest student in the class. Nah, jadi begini. She is the tallest student in the class. Dia tertinggi dibandingkan satu kelas. Kalau panjang, gitu ya. Jadi, let's say, she is the most, ya, the most, intelligence, and the class. Kayak gini. That's the difference. Bedanya adalah pada penggunaan adjektifnya tambahannya est, yang sebelumnya tambahannya adalah er, terus kemudian menggunakan the most, sebelumnya hanya menggunakan more, like that. Dan juga tentu yang membandingkan, yang sebelumnya dibandingkan apple to apple, ini dibandingkan dengan grup yang secara komunitas atau komunal begitu. Like that. This is the basic of comparisons. Is there any question? Ada pertanyaan atau aman? Nah, Aman ya, oke. Kalau aman, kita lanjutkan bagian comparisons ini. Is not as the simple, sayangnya teman-teman. Ada lanjutannya. Nah, kalau comparisons itu, gitu ya. Comparisons ini ketika digunakan juga sebelum dan sesudahnya itu harus sama. Yang dibandingkan tuh harus sama. The comparisons ya. Kalau yang komparatif tadi, contoh nih, the history di sini is larger than the math class. Maka yang dibandingin itu sama. The history class is larger than the math class. Mary is more intelligent than Sue. Noun dengan noun gitu ya. Terus kalau kamu membandingkannya tidak pas, nanti salah. Kalau seandainya the history class is larger than than you gitu, salah karena sesudahnya nggak pas. That thing.
Pokoknya yang sebelum dan sesudah dibandingkan tuh harus apple to apple. Like that ya. Terus kemudian bisa juga ya komparatif yang menggunakan tambahan ER ini digunakan dalam bentuk yang lebih panjang. Bukan lebih panjang sih, maksudnya digunakan dalam struktur yang berbeda. Jadi bukan adjektif saja, tapi digabungkan dengan subject verb-nya. Contoh, the harder he tried, the further he fell behind. Ini artinya semakin dia mencoba, semakin dia jatuh. Nah, susunannya yang terpenting adalah ini adalah adjektif IR-nya, ini adalah adjektif IR-nya menggunakan the ya, menggunakan the. Susunan setelahnya tuh harus sama. Ini sama, di sini juga harus sama. Begitu. Maka di sini subject verb ini juga subject verb. The older the children are, the more their parents expect from them. The older dilanjutkan dengan the children subject verb, the more their parents menggunakan juga subject verb. Begitu. Ya, bisa menggunakan er, bisa menggunakan. I will put it in di sini. Oh my God, saya harus scroll ke bawah terus ya di sini. Oke. Nah, tadi kita ngomongin tentang komparatif, identiknya kan dengan tambahan er atau menggunakan kata more. Nah, kalau sebelumnya tadi yang penting more itu kalau adjektif panjang, kalau er adalah adjektif pendek. Nah, sekarang kita bisa kembangkan menjadi er ini gitu ya, adjektif er ini bisa juga digabungkan dua-duanya gitu. Jadi depan belakang yang penting sama. Contoh adalah the smarter you are, gitu ya. Apa seandainya kalau smarter, semakin pintar kamu, ya, the apa ya, the richer you will be, gitu ya seandainya. Richer you will be. Ini susunannya sama, teman-teman. Ya, susunannya sama. Jadi the smarter-nya dan the richer-nya sama. Ini adalah adjektif er-nya. Terus kemudian you are-nya adalah subject verb, you will be-nya juga subject verb begitu. Artinya semakin pintar kamu, semakin kaya nantinya begitu. Begitu juga kalau kamu ganti dengan more juga sama, it will be like the more problem you have, gitu ya. The more opportunity you gain, seandainya kayak gitu ya. Ini sama artinya semakin banyak masalah, semakin banyak peluang yang bisa kamu dapetin. Nah, these things terdiri dari susunan sama. The more-nya adalah on this case, ya. Susunannya nih sama, problem dengan opportunity. You have adalah subject verb, you gain adalah subject verb. Nah, opportunity and problemnya adalah noun and noun. Like that. Is this clear? Aman? Man. Aman. Oke, kalau aman kita pindah ke sini. Nah, it's only this, hanya itu saja teman-teman dalam komparatif kita akan tes dengan 10 exercise like before. Tapi kita cepetin waktunya ya, jangan 40 detik kayaknya kelamaan. Kita coba custom dengan 30 detik kali ya. Sebenarnya kan 40 detik. Kita buat 30 detik. Oke. Yes. Oke. Started by now.
Time is up. Number 2. Time is up. Number 3. Time is up. Number 4. Time is up. Number 5. Finish. Number 6. Time is up. Number 7. Number 8. Time is up. Number 9.
Time is up. Number 10. Time is up. Waktunya habis. Ya, kita akan berdiskusi. Maybe one person langsung 2 nomor ya. We go to Zavira. Number 1. Zavira. Oh yeah, sorry, Mister. For number 1, I choose D, sorry. D, why? Kenapa? Because harusnya biggest. Ya, kalau big itu. Most big menjadi the biggest. Let's check. Very nice. Betul ya. Big menjadi the biggest ya. Very nice. Nomor 2 Zavira. Satu orang 2 nih kayaknya sedikit yang jawab. Number 2. B. Sorry? B. B. Kenapa B? I'm not sure, but wait. Lihat perbandingannya dilihat. Sorry? Karena saya mikirnya kan kalimat yang setelahnya itu the amount of caffeine in a teaspoon. The amount itu kan Jumlah. ya tapi yang uncountable kan. Mm-mm. Jadi kayaknya salah ini, Mister, sorry. Nah, jadi saya pikir yang kalimat awalnya itu juga udah bener the amount, tapi itu tuh harusnya pilih gitu, gak pakai S. Saya mikirnya gitu. Oke, ini perbandingan komparatif atau superlatif menurutmu? Yang dibandingin apa coba? Amount of caffeine, Kafein di a teaspoon, dengan? antara tea dengan coffee. Oke, nah ini yang dibandingkan apple to apple atau superlatif, satu dengan komunal. Satu sendok teh, satu sendok kopi. Ini apple to apple atau communal comparison. Kayaknya tidak apple to apple ya. Coba kita cek ya apakah Lips benar. Ini salah. Satu sendok kopi dengan satu sendok teh. Kalau dibandingin itu apple to apple enggak? Sebanding enggak? Ya, mungkin sebanding berarti. Nah, kalau sebanding berarti menggunakan komparatif atau superlatif? Komparatif. Berarti kalau komparatif mana yang salah? Berarti the greater
Oke, harusnya. supposed to be greater than paling ya. Harusnya kan begitu ya. Kita cek, that's correct. Karena yang dibandingin 1 sendok kafein di teh dan 1 sendok kafein di ini. Kayak gitu. Yang untuk melihat apakah benar atau salah comparison saya itu adalah ini apple to apple atau enggak. Kalau apple to apple komparatif, kalau enggak apple to apple superlatif gitu. Thank you, Mister. Oke, next kita ke Miss Maria, number 3 and 4. Please. A, burn 2. Kenapa? Karena Karena burn itu kan verb kedua ya. mm-mm. Nggak perlu pakai to. Burn the ground. Ya, Oke. burn aja. Oke. What I watch dari apa yang sebelumnya ngobrol sama Miss Maria, kayaknya Miss Maria tuh concern banget dengan namanya verb. Jadi kalau seolah-olah ada verb ing atau verb ini, Miss Maria akan cenderung mengoreksi, oh ini salah nih verbnya nggak cocok atau lain sebagainya gitu ya. Dan kita cek tidak tentu, belum tentu. Ya. Nah, kita tetap harus melihat bahwa kalau di sini ada koma diawali dengan after adalah konektor gitu ya. Maka ini bisa jadi cuma positif dong. After the global theaters burned to the ground in 1612. Setelah ya old globe theaters ini dibakar di tahun 1612, the theater was rebuilt. Teaternya dibangun ulang. With a tile roof, dengan atap keramik atau atap tile gitu ya. That was yang mana safe from the fire. Aman dari fire. Than the previous straw roof. Daripada the previous straw roof. Berarti ini adalah comparisons. Ada kata than-nya. Nah, kalau comparisons berarti safe harusnya apa? Lebih aman daripada sebelumnya. Berarti supposed to be Safer. safer. That's the thing. Nah, gitu. Nah, kalau Miss Maria pengen melihat, oh ini verb atau bukan, adalah dipastikan ada subjeknya nggak. Kalau nggak ada subjeknya, itu bukan verb. Begitu. Contoh di sini, you get it, burn ini sebagai verb. Padahal ini bukan verb. Karena after adalah preposition. Maka gitu ya, the old globe theaters ini bukan subjek. Sehingga burn ini adjektif. Verb 3 yang menjadi adjektif. Begitu dibakar jadinya the ground in 1612. Is it answering? Iya. Oke. Thank you. Kita lanjut ke 4, Miss Maria. 4 plus. 4 itu D, higher. Supposed to be? Because harusnya the highest. Oke, supposed to. Miss Mount Everest is the highest karena tertinggi ya. Yeah. Nah, like that. Nah, contoh nih lagi ada of. Of ini kan preposition. Nah, maka all the mountain ini bukan subjek. Maka ada subjek lagi nih, Mount Everest baru verb. Kayak gitu ya. Jadi it always ya kalau diawali dengan preposisi setelahnya ada kata benda itu bukan subjek. Maka kalau ada verb dia biasanya cuma jadi adjektif, terutama kalau verb 3 atau verb ing begitu. Oke, next, thank you, Miss Maria. Next to Hairani, 5 and 6. Please, Hairani. Hmm. 5B should be B. The wrong is B. It should be stronger. Supposed to be stronger with short adjective ya. Very nice. Ini comparisons. Very nice. Nomor
6. C. C supposed to be Greater with ER. Oke, the greaters. Karena dibandingkan the higher, maka di sini menjadi the greaters. Very nice. 2 exercises got correct. Thank you, Kang Rani. Lanjut kita Bung Rocky, number 7 and number 8. Number 7 first, please. For number 7, I choose B. B. Okay, why? Because the next sentence is largest. Oke. So harusnya, Larger. oh you answer it C ya, bukan B ya? Oke. Sorry. C ya, bukan B ya? Ya, Oke, let's check. Teng teng. Ingat, yang dibandingin adalah on the planet Earth, di bumi, berarti satu komunitas. Maka dia the largest, terbesar. Nah, sementara di sini which can grow, yang bisa tumbuh most than, tentu bukan, bisa tumbuh lebih dari 300 feet, 300 kaki. Di sini apakah most atau more kira-kira? Yang pakai than. more. Nah, More. pakai than adalah more. Kalau most tidak pakai than ya. Most itu dibandingkan dengan komunitas. Kalau yang pakai than itu more, not most. Very nice. Number 8. For number 8, I choose C. C. Oke, kenapa? I don't know, sir. Let's we check. Teng teng. One of the notorious of the prisons. The former federal prison nicknamed Rock sits on Rocky Alcatraz Island in San Francisco. Coba temukan clue-nya. The former, the famous, the notorious. Coba kira-kira nih. Mana yang benar? Maybe the former. Supposed to be? Supposed to be? Supposed to be? Ayo, mana coba? You don't know? Give up. Bisa bantu? Apa? 50%, 50%. Ya, one of the. Kenapa? Karena satu, ya, satu dari, ya, satu yang paling, the most notorious, begitu. Jadi satu, one of the greatest, one of the most, gitu loh. Jadi kalau satu itu kan di antara, gitu ya, yang paling. Jadi kan kalau ada one of the best, itu kan pakai superlatif. Kalau pakai one, itu lanjutnya adalah superlatif. One of the most notorious, one of the greatest. Kalau dia kalimatnya apa, adjektifnya pendek gitu ya. Ingat-ingat pakai kata one, gitu. Artinya satu. Oke, kita go to the next number 9, Bung Santana, number 9 please. Oke, nomor 9 sebenarnya ragu sih ini ya. Yes. Jawaban saya antara A dan C sih. Cuman saya lebih memilih C. Harusnya ada penambahan apa gitu. Tambahan the. The Kalau ya.
EST Karena ikutin the ya, the ya, largest, smallest, nggak bisa tanpa the. ya betul. Very Kayak nice, rancu aja bacanya. Oke. very nice. Ingat-ingat ya kalau EST harus tambahin the. Now this one, Oke, kalau nomor 10 saya milihnya antara C dan D, cuman saya milih C. sih harusnya Ya, I don't know, maybe the greater or the greatest. The greatest nggak mungkin karena nggak ada greatest. The greater mungkin, tapi nggak tahu. very nice. Supposed to Oke, be greater than any other electric fish. Lebih banyak menghasilkan listrik ya. Ini belut listrik yang menghasilkan lebih banyak. Like that. Nah, ini tentang superlatif ya, harus hati-hati. Nah, the clue is bagian mencari bagian yang salah ini cuman sebenarnya masalah teliti dan tidak telitinya. Kalau teman-teman teliti, you can be faster on this dan cepat gitu ya. Very nice. Sekarang kita try dengan different exercises, tapi I want to make a different approach. Pendekatannya adalah kita langsung praktis tanpa dibahas soal apa namanya, bukan dibahas soalnya, tidak tak jelaskan dulu a moment. Kita akan mencoba yang tadi Miss Maria agak kesulitan, that's about verb, tentang verb ya, skill practices about verb. Ada 10 soal yang teman-teman akan kerjakan. Every exercises, it will have 30 seconds. Akan ada 30 seconds. It started by now.
I just realized that the time is already lewat 20 ya teman-teman. Kayaknya kita coba 5 soal dulu. If later the time is still enough, we can continue ya. Kita bisa lanjutin lagi. Takutnya nanti kelewatan lagi. Oke, let's go. Miss Maria, number 1. Harus benar Miss Maria. Ini tentang verb. Number 1, be, moving. It's supposed to be Move. mantap kali ya. Kalau have selalu diikuti dengan verb 3 ya. Kita momen bentuk have apapun itu teman-teman. Jadi dia bisa bertransformasi menjadi has, bisa bertransformasi dengan had, maka dia akan diikuti verb 3. Bisa diikuti verb ing kalau di depannya ada been. Baru bisa diikuti verb ing. Gitu. Very nice. Thank you, Miss Maria. Langsung benar nomor 1. We go. Zafira, number 2. Number 2. D, organize. It's supposed to be Organize with ed. with apa? With ed. Kenapa begitu? Karena verbnya udah ada were. Kita cek. Nice. Nah, ini membedakan antara verb ing dan verb 3 ketika di depannya adalah be. Kalau seandainya ditambahkan verb ing, maka artinya adalah continuous atau sedang. Oke. Nah, sementara kalau ditambahkan verb 3, it means passive. Ya, atau kalau di Indonesia kan menjadi di atau ter. Contoh gini ya. The forerunners of the Boys Club of America were organized in 1901. Were organized berarti ini akan maknanya cocoknya dibentuk, ya kan? Dibentuk, maka verb 3. Kalau seandainya sedang membentuk, maka were organizing, tapi kan nggak cocok dalam konteks kalimatnya, begitu ya. Jadi verb 3 atau verb ing ketika ada be. Nah, be-nya teman-teman hati-hati ya, ini be-nya. Menentukan apakah verb 3 atau verb ing setelah be, that's a case. Very nice. Kita lanjut ke nomor 3, Hairani. B. B, it's supposed to be Sorry, supposed to be create because create. can is model. I Okay, don't know. very nice. Betul. Nah, can itu lagi. Ini termasuk kategori modal. Nah, modal itu has the options ya bertemu dengan verb 1. Ya, opsi utamanya bertemu verb 1. Bisa juga bertemu be terus kemudian verb 3. Atau bertemu be terus kemudian verb ing gitu ya. Tapi kan nanti udah clue-nya udah di be-nya gitu. Tapi modal most of the time bertemu verb 1. Can create. Atau kalau bertemu verb 3 ya can be created. Gitu. Ya, that things. Very nice. Lanjut kita ke nomor 4, Bung Rocky. Okay. For number 4, I choose A. Kenapa? It should be nose with S. Why like that? Kenapa begitu?
Scientist. It's Itu just singular guess. atau plural kira-kira? Scientist itu singular atau plural? Plural. Plural. Maka no-nya harusnya plural juga. Maka no ini sudah plural. If you answer no pakai S salah. Kan no pakai S singular. Okay. Berarti the answer is Maybe D. D. Nah, tadi ada B ya. Ada B. B-nya kan are. Berarti opsinya bertemu dengan verb ing atau verb 3. Nah, kira-kira ini nanti ketemunya verb 3 atau verb ing nih. Um, Helping. Kita cek. Okay, nice. Betul. It's supposed to be feeding, ya, menciptakan hurricanes begitu. Tornado. Okay. Gitu ya. Jadi kalau ada B, opsinya hanya ketemu verb 3 atau verb ing. Kalau verb ing adalah continuous atau sedang. Kalau verb 3 artinya pasif. Very nice. The last, Bung Santana, number 5. Oke, saya jawab antara B atau C. Kalau B itu teritori, cuma saya nggak yakin. C kayaknya salah. Jadi bukan suffer, jadi suffering atau suffer antara itu. It's supposed to be suffer. Ya, without Suffer. ini karena Ini. could kan modal ya. Ini kan modal. Jadi modal, teman-teman. Kalau seandainya verb itu verb 1, verb 2 gitu kan, ada verb 1, verb 2, verb 1 present, verb 2 past. Modal itu juga sama. Modal itu ada present, ada past gitu ya. Nah, kalau seandainya presentnya can menjadi could. Nah, verbnya tidak berubah, tetap verb 1. Nah, ini could ya tetap suffer like that. Ya. Nah, don't worry, even if you cannot finish ini ya, teman-teman belum menyelesaikan kelas yang structures all and written expressions, karena sebenarnya you have the access yang sudah aku jelaskan in clear for all. Teman-teman, we'll share screen. Teman-teman bisa akses materi-materi yang tak jelaskan ini sama seperti yang how I explained in Grammar for TOEFL Hack. Ya, in Grammar for TOEFL Hack, I explained. Selain tak jelaskan juga tak sertai dengan exercises. So like the previous materi tentang seandainya di bagian tadi ya about verb agreement ada ya tentang parallel structures. I also explain tentang komparatif, tak jelasin tentang this one is also I explained. Nah, nanti teman-teman bisa dikerjakan exercisesnya, terus nanti juga udah tak kasih pembahasan di belakang after you finish like this. Nanti kalau pas selesai, you might choose either if you see the answer, there is the explanations here. You might do it ya, teman-teman bisa lakukan. So finally, thank you for having the class this evening. Walaupun sedikit yang berangkat karena hujan, di mana-mana hujan today, I guess. And we will have the class next week on listening. So I expect that you will prepare for the better audio equipments. Nanti audionya teman-teman bisa disiapkan lebih bagus pakai headset biar enak kalau pas practices, because we also will have the listening practices. Anyway, thank you for joining my class. Have a good weekend. Selamat beristirahat. Semoga sehat selalu. Bye-bye all, everyone. Thank you. Bye-bye. Thank you. Have a good weekend.